Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok analisis anion akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kami. Di sini saya ditemani dengan kedua rekan saya, yaitu ada Mas Zafran dan Mbak Nurlita. Oke, langsung aja kita ke pembahasan materinya. Nah, di sini ada penggolongan anion. Penggolongan anion secara umum dilakukan penggolongan anion menjadi dua golongan, yaitu anion golongan A dan anion golongan B. Penggolongan anion ini berdasarkan reaksi dengan zat tertentu. Yang pertama, anion golongan A adalah jenis golongan anion yang dapat menguap bila bereaksi dengan asam, yaitu ada golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam klorida encer dan asam sulfat encer seperti karbonat, sulfit, disulfat, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Adapun golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam sulfat pekat seperti semua anion fluorida, klorida, bromida, iodida, nitrat, borat, format, asetat, dan oksalat. Adapun perklorat, permanganat, bromat, hekasianoferat, ada tiosianat, tatrat, dan sitrat anion. Adapun golongan B. Golongan B yaitu kelompok anion yang bereaksi di dalam larutan, yaitu anion yang menghasilkan reaksi pengendapan bila bereaksi di dalam larutannya, misalnya sulfa, fosfat, susinat, arsenat, kromat, silikat, salsisilat, fosfit, hiposofit, arsenit, dikromat, dan benzoat. Anion yang menghasilkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi bila bereaksi di dalam larutan seperti manganat, permanganat, kromat, dikromat. Next. Berikut ini merupakan anion yang digolongkan berdasarkan reaksi redoks, yaitu yang pertama ada anion pengoksidasi. Anion dalam kelompok ini adalah ClO4, ClO3, NO3, SO42-, Cr2, O72-, LO3, dan lain-lain. Prinsip kerjanya adalah mula-mula sambil ditambahkan Na2CO3 atau titik jenuh, lalu dipanaskan selama 10 menit, kemudian fitrat ditambahkan dengan HCl pekat dan MnCl2 apabila warna sampel berubah menjadi hitam atau kecoklatan, berarti sampel tersebut mengandung anion pengoksidasi. Yang kedua ada anion reduksi. Anion dalam kelompok ini adalah S2, S2O32-, SO3, Cl-, CNS, Cn, atau FeCN64. Adapun prinsip kerjanya yaitu mula-mula sampel ditambahkan Na2CO3 atau jenuh, lalu dipanaskan selama 10 menit, kemudian fitrat ditambahkan dengan HCl pekat dan MnCl2 apabila warna sampel berubah menjadi hitam atau coklat, berarti sampel tersebut mengandung anion pengoksidasi. Langsung aja kita ke anion lainnya. Tidak memberikan reaksi dengan asam sulfat pekat dalam keadaan dingin, tetapi nitrat bereaksi menghasilkan uap coklat dari NO2 yang dihasilkan, dan asetat memberikan bau khas juga jika direaksikan dengan asam sulfat pekat. Untuk anion dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, diantaranya yang pertama anion sederhana seperti O2, F-, Cn-, LCl, Br. Yang kedua ada anion okso. Dikret seperti NO3-, SO4, 2-, CO3, NO2. Yang ketiga ada anion polimer okso seperti silikat borat atau fosfat terkondensasi. Yang keempat ada anion kompleks halida seperti TAV6, dan kompleks anion yang berbasis sengat seperti oksalat. Reaksi dalam anion ini akan lebih dipelajari secara sistematis untuk memudahkan reaksi dari asam-asam organik tertentu dikelompokkan bersama-sama. Hal ini meliputi asetat format, oksalat, sitrat, salisilat, dan benzoat. Next.
Di sini ada pun sifat-sifat anion, yaitu analisis kualitas sebagai besarnya didasarkan pada keseimbangan untuk memisahkan dan mengidentifikasi ion yang sejenis, keseimbangan asam basa, kesetimbangan heterogen, keseimbangan redoks, dan kesetimbangan ion kompleks merupakan jenis-jenis kesetimbangan yang sering digunakan dalam analisis kualitatif anion. Yang pertama ada sifat asam basa, suatu garam-garam yang mengalami kelarutan dalam air mengandung kation basa kuat bila berkombinasi atau bergabung anion dari asam lemah menghasilkan larutan yang bersifat baik. Kelompok anion bersifat sebagai oksidator, sebagai reduktor, sebagai lain-lain sifat oksidator, reduktor tergantung dalam suasana larutan NO3- dan CrO42- merupakan oksidator kuat dalam suasana larutan asam anion LSO2 dan SO3 merupakan reduktor dalam suasana asam. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Anion, 3 kesetimbangan larutan. Reaksi pengendapan mengandung nilai yang sangat tinggi bagi analisis anion. Beberapa reaksi anion dengan ion barium Ba2+ yang digunakan sebagai uji spesifik dari anion tertentu didasarkan pada nilai kelarutannya. Berdasarkan nilai Ksp berbagai garam, hanya barium sulfat yang dapat dihendapkan dari larutan yang dibuat asam dengan asam kuat encer. Pengendapan senyawa ionik dari larutan mulai terjadi bila hasil kali ion-ion yang dihasilkan lebih besar daripada nilai Ksp. Dalam keberadaan hanya sedikit asam konjugasi, konsentrasi anion tidak cukup besar untuk terjadinya endapan. Next. Uji pendahuluan anion dimaksudkan untuk memisahkan anion pengoksidasi dan anion bereduksi ke dalam 4 golongan atau kelompok yang didasarkan pada reaksinya terhadap larutan perklorat HClO4, encer, dan ion perak Ag+. Uji pendahuluan ini dapat dideteksi dari terjadinya perubahan warna, timbulnya gas, dan terbentuknya endapan. Next. Uji pendahuluan anion. 1. Deteksi adanya ion pengoksidasi terjadi warna merah dan coklat sampai hitam bila beberapa tetes larutan sampel atau analit ditambahkan ke dalam larutan mangan golongan 2 klorida MnCl2 dalam larutan HCl pekat menunjukkan adanya anion pengoksidasi. Next. Yang kedua yaitu deteksi adanya ion bereduksi. Timbulnya suspense atau endapan biru gelap bila larutan sampel ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung VeCl3, K3, Cn dan HCl encer menunjukkan adanya anion-anion bereduksi seperti S2 negatif, SO32 negatif, I negatif, atau NO2 negatif. Endapan biru timbul karena terbentuknya KFe, Fe(Cn) merupakan senyawa kompleks yang di dalamnya terdapat besi golongan 2 dan besi golongan 3. Next. 3. Kelompok dari anion yaitu karakteristik asam basa dan karakteristik kesetimbangan dalam larutan dari anion yang mengikuti klasifikasi dalam 4
kelompok didasarkan pada sifat-sifat terhadap asam perklorat dan ion perak. Klasifikasi anion ke dalam 4 golongan dirancang hanya untuk memberikan informasi awal tentang ada tidaknya ion-ion itu sendiri. Klasifikasi ini tidak dirancang untuk proses pemisahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zafran. Uji pendahuluan anion. 4. Sifat-sifat anion terhadap asam sulfat pekat. Penggunaan larutan asam sulfat pekat 18 molar dalam analisis anion tergantung pada kemampuan anion sebagai bahan pengoksidasi dan sifat keasamannya. Jika sampel yang diuji adalah campuran dari garam, hasil dari uji tidak selalu mudah untuk diinterpretasi karena gas yang terbentuk untuk mungkin terperangkap. Demikian pula dengan garam yang sulit larut seperti perak halid dan garam yang mengandung karakter kovalen misalnya CdL2 dan HgCl2 yang hanya bereaksi lambat dengan asam. Uji pendahuluan anion. Yang kelima ada sifat redox. Kelompok anion sebagian bersifat sebagai oksidator, sebagian reduktor, sebagian lain sifat oksidator. Reduktornya tergantung dalam suasana larutannya NO3- dan CrO4-2-. Merupakan oksidator kuat dalam suasana larutan asam. Anion L-, S2- dan SO3-2- merupakan reduktor dalam suasana asam. Uji pendahuluan anion. Yang keenam, kesetimbangan larutan. Reaksi pengendapan mengandung nilai yang sangat berarti bagi analisis anion. Beberapa reaksi anion dengan ion barium Ba2+ yang digunakan sebagai uji spesifik dari anion tertentu didasarkan pada nilai kelarutannya. Berdasarkan nilai Ksp berbagai garam, hanya barium sulfat yang dapat diendapkan dari larutan yang dibuat asam dengan asam kuat encer. Pengendapan senyawa ionik dari larutan mulai terjadi bila hasil ion-ionnya yang dihasilkan lebih besar dari nilai Ksp. Dalam keberadaan hanya sedikit asam konjugasi, konsentrasi anion tidak cukup besar untuk terjadinya endapan. Ini adalah beberapa contoh dari ion bromin dengan gas Cl2 menjadikan larutan berwarna kuning. Jika larutan dikocok dengan karbon disulfid, Br2 yang terjadi akan larut dalam karbon disulfid dan warna larutan akan berubah menjadi coklat. Kemudian ada ion klorin Cl- dengan larutan perak nitrat, terjadi endapan putih yang larut dalam larutan amoniak. Kemudian ada ion karbonat CO3-2- dengan larutan asam klorida menghasilkan gas karbon dioksida. Jika gas ini dialirkan ke dalam air kapur, CaOH2 dapat mengeruhkan air kapur. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator kembali. Bella, dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami tentang penggolongan analisa anion. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan berguna untuk diri sendiri dan teman-teman sekalian, khususnya saya ucapkan, saya pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum.